Hi curious people, Maudia Indah here. Selamat datang di My Book List, di mana aku sharing 3 kisi-kisi menarik dari buku yang aku baca. Hari ini kita akan membedah buku The Life-Changing Magic of Tidying Up by Marie Kondo. Marie Kondo adalah seorang organizing consultant, penulis, dan TV presenter asal Jepang. Dan dia sangat dikenal karena metode bebenah yang dinamakan metode KonMari, di mana kita beres-beres melalui kategori dan mengaplikasikan kriteria seleksi yang cukup unik. Hanya simpanlah barang-barang yang membawa kebahagiaan. Only keep things that spark joy. Katanya, kliennya Marie Kondo bisa konsisten dan gak lagi numpuk-numpuk barang. Keren ya? Oke, now for the insights. Insight pertama, bayangkan lifestyle ideal. Menurut Marie Kondo, beres-beres bukan hanya sesimpel, ada tamu mau dateng nih, yuk rapiin kamar. Beres-beres atau tidying up adalah konsep yang lebih dalam dan merupakan langkah pertama menuju membangun gaya hidup yang ideal. Jadi di bukunya, kita diajak untuk berpikir dan membayangkan gaya hidup seperti apa sih yang kita inginkan, lingkungan seperti apa yang kita impikan. Bayangkan, visualisasikan, dan tuliskan. Dari situ, pada saat kita beranjak dan ingin memulai beres-beres, kita jadinya udah punya purpose atau tujuan tentang apa yang ingin kita capai. And it can be a turning point to kickstart your ideal lifestyle. Insight kedua, beberes sesuai kategori barang. Menurut Marie Kondo, kita harus beres-beres sesuai dengan tipe barang, bukan lokasi barang tersebut. Biasanya nih kan, kita punya banyak barang yang sama, sisir rambut misalnya, tapi terpencar di berbagai tempat atau ruangan yang berbeda. Nah, kalau kita beres-beres dari satu ruang ke ruang yang lainnya, prosesnya tuh jadi repetitif dan melelahkan, karena kita melihat barang yang sama terus-menerus. And tidying up might feel like a never-ending cycle. Dan parahnya, kita jadi nggak sepenuhnya sadar sebenarnya seberapa banyak item itu yang kita udah punya. Jadi kita harus mengikuti urutan yang tepat dan mengkategorikan barang ke dalam beberapa tipe fungsi. Yang pertama, baju. Ini dibagi lagi menjadi subkategori seperti atasan, bawahan, baju yang harus digantung, kaos kaki, aksesoris, dan sebagainya. Yang kedua, buku. Dibagi menjadi subkategori seperti general interest, practical, majalah, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kertas. Ini pasti yang banyak banget kita temukan di rumah. Simpanlah kertas-kertas yang memang masih diperlukan pada saat ini atau dalam waktu dekat, or yang secara permanen memang kita butuhkan. 4. Komono, atau barang-barang yang random. Nah, untuk kategori ini, peraturannya adalah keep things because you love them and not just because. Simpanlah barang karena kita benar-benar suka barang tersebut, jangan tanpa alasan. Misalnya nih, kita dapat hadiah dari orang. Kadang-kadang kita ragu, buang apa enggak ya? Tapi menurut Marie Kondo, fungsi hadiah itu untuk mengkomunikasikan perasaan kita ke seseorang. Jadi ketika perasaan itu udah dikomunikasikan, we can let go of the gift if they no longer spark joy for us. Yang kelima, barang-barang sentimental. Ikatan emosional tuh terkadang bikin susah buat kita melepas barang. Karena itu menurut Marie Kondo, ini kategori terakhir yang harus kita tekuni. Jadi kalau kita mau beres-beres sentimental items, kita harus tanya ke diri sendiri. Kenapa ya kita punya barang ini? Kapan waktu itu mendapetinnya? Dan apa makna dari barang ini dulu pas kita pertama memilikinya dan apa maknanya sekarang? Proses reflection ini mengajak kita untuk memproses masa lalu dan bisa membuat kita mengevaluasi tentang kebutuhan kita terhadap barang ini. Menurut Marie Kondo, truly precious memories will never vanish even if you discard the objects associated with them. Insight ketiga, ask yourself, does it spark joy? Esensi dari metode KonMari adalah only you can know what kind of environment makes you happy. Hanya kita yang tahu lingkungan, benda, barang apa aja yang bisa membuat kita bahagia. Kuncinya di sini adalah perasaan kita sendiri, our feelings. We know what sparks joy and what doesn't. Nah, how do we know if it sparks joy? Kuncinya kita harus memperhatikan respon dari tubuh kita.
joy atau kebahagiaan itu personal banget. Jadi semua orang pasti punya pengalamannya masing-masing. Tapi Marie Kondo mendeskripsikannya sebagai a little thrill, as if the cells in your body are slowly rising. Rasa seakan-akan sedang melambung tinggi. That's how you should know you should keep your item. And now, so what? Aku seneng banget baca buku ini karena benar-benar ngebuat aku sadar bahwa beres-beres itu benar-benar ya ternyata konsep yang cukup dalam dan reflektif. Dan proses beres-beres ini bisa mengubah cara kita berpikir, kebiasaan kita, dan pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan di hidup kita. And possessions are such an accurate depiction of history and the decisions we've made in life. Beres-beres tuh kayak melihat sejarah kehidupan kita sebenarnya. Keputusan-keputusan yang kita buat, memori kita, dan pada saat kita memproses itu semua, kita bisa mengevaluasi dan mendapatkan clarity lebih untuk masa depan kita. By the way, kalau kalian mau nonton seriesnya di Netflix, it's quite fun karena benar-benar dibahas bagaimana beres-beres itu juga bisa mempengaruhi psikologis kita dan bisa membebaskan mental space for us. Okay, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and turn on notifications.